Dengan aku, Innova Melisa. Hari ini aku mau unboxing gadget dapur baru yang keren banget. Alat ini bisa bikin aneka jenis makanan loh. Mulai dari roti, yogurt, selai, tape, dan juga lain-lain. Nama alatnya adalah RB Bread Maker. Kayak apa sih alat ini? Kalau kita beli, kita dapat apa aja di dalamnya? Dan gimana cara pakainya, serta gimana hasil kerjanya? Yuk, langsung aja kita buka dan kita coba. Ini kemasan produknya ya teman-teman. Begitu aku buka, aku langsung nemuin kartu garansi. Jadi produk ini bergaransi. Terus aku juga nemuin petunjuk penggunaan produk. Lengkap banget dan jelas banget. Yang ini checklist kelengkapan produk, kemudian ini buku resepnya. Resepnya mantap, lengkap banget, langkah, bahan itu detail banget deh. Bantu banget kita. Di sini ada 36 jenis makanan yang bisa kita coba. Kemudian soal keamanan packing. Ini ada gabusnya kayak gini dan juga ada plastik pembungkus produk. Buat kami yang ada di luar kota nih, termasuk aku, ini penting banget supaya produk sampai ke aku, ke kami dalam kondisi aman. Selain itu dapat timbangan digital juga. Terus di bagian dalam sini juga ada kelengkapan yang tadi ditunjukkan di kertas ya. Ada sendok takar, pengaduk, pencongkel, dan gelas ukur. Kemudian di bagian dalam dari alat, ada wadah lapis keramik. Di bagian depan ada menu pengontrol, bagian atas ada jendela untuk ngecek proses yang berjalan. Wadah keramiknya ini istimewa karena dia punya 4 lapisan. Wadah RB Bread Maker ini menggunakan lapisan nano keramik sehingga meningkatkan rasa dan menjaga nutrisi penting, enzim dan vitamin. Bebas logam berbahaya dan tidak lengket walaupun tanpa bahan teflon. Dengan lapisan keramik memanggang jadi lebih sempurna dan hemat listrik juga loh teman-teman. Ini juga sangat gampang dibersihin. Oke, ini kelengkapan yang kita dapat ya. Ini timbangan digitalnya perlu kita aktifin dulu dengan cabut pembatas baterainya. Cara pakainya gampang, tinggal tekan on, terus nanti langsung pakai timbang. Oke, ini kelengkapannya: mesin, wadah, sendok, pencongkel, pengaduk, gelas ukur, kartu garansi, buku resep, buku panduan, dan timbangan. Oke, gimana sih cara pakai alat ini? Dan gimana hasil kerjanya? Yuk kita coba satu-satu. Pertama, kita coba bikin roti dulu ya. Buatnya gampang banget, kita siapin bahan-bahannya. Ini udah aku timbang satu-satu persis kayak di buku resepnya. Terus abis itu masukin satu-satu. Urutannya harus benar-benar sama seperti buku resep. Jadi air dulu, terus baru margarin, baru yang lain seperti resepnya. Jangan sampai kebalik ya, supaya nanti hasilnya oke. Ini susu bubuk dan juga ini ada tepungnya. Tepung paling atas, ragi paling atas. Ragi nggak boleh kena air, jadi ragi aku taruh paling atas. Terus abis itu masukin ke alatnya, kencengin, kemudian ditutup. Kemudian menunya kita set. Cara setnya persis kayak di resep. Ini bikin roti tawar jadi menu pertama. Terus pilih berat, beratnya aku pakai 1 kilo jadi 100 gram. Terus warnanya aku pilih yang medium jadi set sedang. Terus tekan tombol menu sampai nanti lampunya jadi merah. Proses pertama itu adon. Kita bisa intip dari jendela, bener dia ngadon nggak? Bener ya, dia ngadon yang ngaduk gitu. Di layar juga kelihatan adon yang pertama. Ini. Terus nanti ada proses ferment seperti ini. Kalau diintip ini agak ngembun karena fermentasi. Terus nanti ada fermentasi ketiga. Ini kelihatan ya adonannya udah ngembang. Terus nanti ada proses panggang seperti ini. Kalau diintip bentuknya seperti ini kurang lebihnya. Nanti kalau waktunya udah 0 seperti ini, dia bunyi dan tinggal kita angkat. Angkatnya itu pakai sarung karena panas ya, karena habis dipanggang. Terus cepet-cepet kita keluarin kayak gini supaya rotinya nanti nggak lembek, nggak lembab gitu. Kita biarin dulu. Nah ini udah, ini hasilnya termasuk rapi ya, walaupun tadi aku baru belajar balikin wadahnya. Terus motongnya kita mesti pakai pisau yang bergerigi seperti ini.
Nih teman-teman bisa lihat teksturnya jadi banget. Padahal tadi cuma masukin aja tanpa rempong, ngulenin dan lain-lain. Rotinya udah jadi, mantap banget. Sekarang kita coba bikin yogurt yuk. Bahan-bahan disiapin dulu. Terus yang perlu diperhatikan banget, wadahnya ini harus bersih banget. Jadi kita cucinya pakai spons seperti ini supaya nggak baret. Ini harus bersih banget. Nanti kalau udah dibilas, kita mesti sterilin. Kita bisa sterilin pakai alat atau yang paling sederhana dengan siram air panas seperti ini. Pastikan semua bagian yang dalam yang untuk proses nanti itu udah tersteril. Terus bagian bawah sini jangan lupa dikeringin. Masukin bahan-bahannya itu gula pasir, biang yogurt dan juga susu. Kemudian campur rata. Pastiin semuanya udah suhu ruang ya. Semua langkah ini dan syarat-syaratnya udah tertulis jelas di buku resepnya. Jadi benar-benar oke deh buku resepnya itu. Pasang di alat, colok listriknya kayak tadi. Pasnya dipakai listrik ya. Set menu di yogurt yang nomor 15. Terus kalau mau kental, set waktunya jadi 13 menit, tekan menu start. Nanti dia akan jalan kalau lampunya udah merah kayak gini. Di sini ada kedip-kedip di fermen pertama ya, itu tandanya udah proses jalan. Nah, ini kita biarin aja sama 13 jam. Nanti kalau udah waktunya tinggal 1 menit, dia akan bibit-bibit. Kita buka dan yogurtnya udah jadi. Jadi simple banget. Alat ini punya kapasitas 500 gram, 750 gram, dan 1000 gram. Sesuai kebutuhan kita ya. Termasuk hemat listrik. Soalnya dia cuma butuh daya 30-500 watt. Kalau bikin roti, biayanya sekitar 300 rupiah, bikin yogurt sekitar 200 rupiah gitu. Ini yogurt udah jadi, tinggal ditutup dan disimpan di chiller. Bisa tahan selama beberapa hari. Yogurt homemade-nya juga udah jadi. Ini simple banget dan enak banget. Sekarang kita coba bikin selai yuk. Untuk bikin selai, kita pasang pengaduknya dulu. Terus bahan-bahannya kita masukin. Ini ada buah yang udah dipotong-potong, gula, dan juga jelly bubuk. Persis bahannya kayak di buku resep pokoknya. Pasang wadahnya, kemudian tutup. Pasang listriknya. Kemudian kita set menu, pilih yang ke-11 yaitu jam atau selai. Nah, kalau udah dipilih, tinggal tekan tombol start dan dia mulai jalan otomatis. Nggak perlu khawatir, selainya bakal gosong atau lengket karena udah ada pengaduknya di dalam. Wadahnya juga anti lengket. Ketika waktu prosesnya udah terpenuhi, dia akan bunyi bip-bip-bip dan kita buka selainya udah jadi. Ini wadahnya benar-benar oke, anti lengket, anti gores, nggak beracun, tahan lama, tahan panas, panasnya merata lagi, dan gampang dibersihin. Nih kelihatan di sini ya, tadi gula-gula pada lengket, tapi begitu di spatula dia copot dengan gampang. Nah ini selai udah jadi, gampang banget ya teman-teman. Setelah aku coba sendiri, RB Bread Maker benar-benar alat yang rekomen deh. Kita bisa bikin aneka jenis makanan dengan sangat simpel. Hasilnya enak, sehat, dan juga lebih hemat. Jika teman-teman tertarik untuk mendapatkannya, teman-teman bisa klik link di deskripsi video ini ya. Terima kasih sudah nonton videoku. Semoga sharing aku bermanfaat. Sampai ketemu lagi.